Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada maghrib hari ini ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali. Agak mendengung ya. Iya. Oke, ya. Meskipun hujan ya, kita alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini untuk sama-sama mempelajari ya, hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Bulughul Maram ya, yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang bab qasam ya. Qasam itu pembagian antar istri-istri ya. Ini khusus untuk mereka yang memiliki lebih dari satu istri atau yang melakukan poligami. Maka wajib mengetahui ya bagaimana sikap seorang suami terhadap para istrinya yang melakukan ta'addud ya atau poligami tadi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang dimaksud qasam yaitu al-qasam baina az-zaujat ya, pembagian di antara istri-istri gitu. Yaitu memberikan hak masing-masing istri ya, dari si suami tadi sesuai dengan kadarnya tentu saja ya. Penjelasan terkait dengan masalah qasam ini ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi ya, bahkan berdasarkan akal gitu ya, bahwa qasam itu adalah sesuatu yang penting dilakukan oleh seorang suami terhadap para istrinya. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf gitu. Jadi Allah menyuruh para suami yang memiliki istri lebih dari satu agar mereka memperlakukan dan mempergauli istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik ya, yang diizinkan oleh syariat. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 90 ya, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh ya hamba-hambanya untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, ini jelas. Jadi qasam itu harus adil ya. Nah, sementara dalil-dalil dari hadis Nabi kita akan bahas ya pada bab ini. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Nah, sementara secara akal ya, tentu setiap istri yang memiliki suami yang sama, mereka ingin diperlakukan dengan cara yang sama ya. Diperlakukan secara adil, tidak yang satu diabaikan, yang satu diperhatikan. Pasti ya seperti itulah fitrah para wanita ya, para istri. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sekarang kita akan memasuki bab ini dan hadis pertama, kita akan membahas hadis yang pertama. Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu linisaihi fayadil. Jadi Rasulullah itu senantiasa membagi di antara isi-isinya dan beliau adil. Istri beliau ada berapa? 11. Ya, ada 11.
itu adil. Ya. Dan semua istri beliau itu masih hidup kecuali Khadijah yang waktu menikah dengan Khadijah memang belum poligami ya. Setelah itu beliau poligami sampai 11. Dan tidak ada yang meninggal lebih dulu kecuali Rasul dulu baru kemudian istri-istrinya ya. Jadi waktu beliau meninggal dunia itu meninggalkan 11 istri ya. 11 istri itu ya, 2 diantaranya adalah seorang budak ya. Yang kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti kalau sama Khadijah itu 12 ya sebenarnya. Nah, kata Aisyah beliau adil ketika melakukan qasam pembagian. Wa yaqul dan beliau berkata, Allahumma hadza qasmi fima amliku. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu ya. Fima amliku, yang aku mampu. Ya, itu yang dimaksud fima amliku. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Dan janganlah engkau cela aku. Nah, ini doa Nabi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ya aku tidak mampu sementara engkau mampu ya. Fima tamliku wala amliku, sesuai. Dan janganlah engkau cela aku ya Allah pada sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Ya. Yang tidak aku miliki artinya kemampuan ya. Soal kemampuan beliau dalam mengqasam ya, melakukan qasam. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Wan Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Nah, itu para perawi hadis ini dan hadis ini isnaduhu sahih ya. Sanadnya hasan wa rijaluhu thiqat dan para perawinya terpercaya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hadis ini ya mausul atau mursal. Mausul itu sampai kepada Nabi atau hanya sampai pada level sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya, sahabiyah. Itu. Nah, sementara kalau sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya tadi. Itu derajat hadis ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi kata Aisyah Rasul itu adil, tapi beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku wala fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku terhadap isi-isiku yang aku mampu ya, yang aku miliki kemampuannya, dan jangan engkau cela aku ya Allah pada perkara yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Artinya yang aku tidak mampu. Itu doa Nabi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis ini penting ya untuk diperhatikan karena nanti ada orang yang mencela orang-orang yang poligami gitu ya. Karena kata mereka alasannya bagaimanapun tidak mungkin seseorang itu mampu berbuat adil kepada isi-isinya. Dicela habis-habisan. Dulu ada seorang ustadz, beliau sudah wafat ya. Semoga Allah merahmati beliau. Kan poligami itu di luar negeri waktu itu ya. Itu ada orang liberal mencela habis-habisan tuh ustadz fulan tersebut ya. Nah, lalu dia menulis artikel si orang liberal ini dan dia menegaskan bahwa tidak mungkin dia mampu berbuat adil. Bahkan dalam Al-Qur'an jelas surah An-Nisa ayat 129 ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Jadi kalian itu tidak mungkin mampu berbuat adil di antara isi-isi kalian walaupun kalian ingin sekali berbuat adil. Walan tastati'u. Nah, lan di situ adalah harfun nafyin. Ya, al-mu'abbad, huruf yang menafikan secara abadi gitu. Artinya orang itu tidak akan mungkin ada yang mampu berbuat adil di antara isi-isinya. Tidak mungkin. Karena Allah menggunakan kata lan di sini, harful lan ya. Lan itu harfun nafyin al-mustaqbal al-mu'abbad, huruf yang menafikan di masa akan datang dan itu abadi selama-lamanya. Itu. Lalu dia bilang nggak mungkin. Oleh karenanya poligami itu nggak bisa gitu. Apalagi nanti di dalam Al-Quran kan jelas, Fankihu ma toba lakum
minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3 atau 4, tapi jika kalian khawatir tidak mampu adil fawahidah, maka satu saja. Nah, sementara dalam ayat berapa tadi? 129 surah An-Nisa, kalian tidak mungkin mampu adil. Ya kan? Kan Allah bilang, lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Walaupun kita ingin sekali berbuat adil, enggak mungkin bisa adil. Nah, sementara Allah suruh kalau kamu takut enggak bisa adil, satu aja. Gitu. Jadi enggak bisa itu poligami kata dia. Karena enggak mungkin dia mampu, kata si orang liberal ini ya, dalam tulisan artikelnya kami baca, enggak mungkin dia. Allah sendiri yang menafikan. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kalau begitu Rasul bagaimana dong? Padahal ayat ini juga turun kepada Nabi. Iya kan? Nah ini soal itu ada niat mau saya bantah tulisan dia ya, tapi nggak ada kesempatan ya. Karena dia nggak baca hadis ini gitu. Satu faktanya Nabi poligami. Sahabat banyak yang poligami. Banyak sahabat. Ali poligami, Abu Bakar poligami, Umar juga sama. Nah, Utsman juga setelah putri beliau wafat ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, beliau juga sama poligami. Nah, Bapak sekalian, fakta itu mau dikemanakan gitu? Itu kan fakta sekaligus sebagai dalil bahwa poligami itu dalam syariat Islam dibolehkan. Nah, Bapak Ibu, jadi yang dimaksud perintah untuk berbuat adil dalam konteks apa? Bukan. Dalam konteks pembagian jatah ma'isyah, nafkah. Itu harus adil. Kemudian apalagi? Jatah bersama. Gitu. Jangan sampai misalnya ada 2 istrinya, yang satu 6 hari, yang satu cuma 2 hari. Kebersamaannya, itu enggak adil. Itu yang disuruh adil dan tidak boleh tidak. Kalau isinya 2, misalnya sepekan itu ada 7 hari, maka mungkin di isi pertama 4 hari, isi kedua 3 hari. Nanti berikutnya isi pertama 3 hari, isi kedua 4 hari, begitu. Itu. Jadi kebersamaan antara si suami dengan para istri itu harus adil. Dan nafkah tadi, nafkah harus adil. Itu yang disuruh adil gitu. Fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dalam ayat yang lainnya, berbuat adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan yang dimaksud tadi, fa in khiftum alla ta'dilu itu, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maksudnya tadi, berbuat adil dalam memberi nafkah, berbuat adil dalam memberi jatah bersama tadi, kebersamaan dia dengan istrinya. Itu termasuk kiswatuha, memberi baju, ya, memberi pakaian, nafkah, termasuk tempat tinggal, gitu ya. Itu harus adil di situ. Jadi kalau yang satu dibuatkan rumah, yang satu lagi juga harus sama. Yang satu punya mesin cuci, yang satu juga harus. Yang satu punya kulkas, yang satu harus punya kulkas. Nggak boleh yang satu punya kulkas, yang satu nggak dibeliin. Nah, soal merek, ya lebih baik sama gitu. Harganya sama. Itu adil gitu. Nah, kecuali nanti keadilan dalam nafkah, para ulama membedakan. Kalau keadilan dalam nafkah, lihat dulu mana di antara para istri itu yang anaknya paling banyak. Misalnya istri pertama anaknya 4, sementara istri kedua anaknya 1, gitu ya. Maka konsep adil di sini bukan berarti nafkahnya sama. Nah, gitu kan? Karena sesuai dengan kebutuhan. Mungkin yang anaknya 4 udah ada yang sekolah, yang 1 belum, gitu ya. Nah, nanti soal nafkah di sini konsep adilnya bukan berarti sama. Tapi soal alat tadi, alat rumah tangga itu sama. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Itu yang dimaksud ya. Fa in khiftum alla ta'dilu itu di situ. Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil fawahidah. Maksudnya adil dalam konteks itu. Tapi kalau perasaan nggak bisa cinta gitu.
perasaan cinta, misalnya isinya ada 4, itu nggak bisa. Nah itulah yang dikatakan oleh Nabi, Allahumma ya Allah, hadza qasmi fima amliku wala fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku. Rasul sudah membagi secara adil. Aisyah nafkahnya bagaimana? Terus Saudah bintu Jam'ah, Hafsah bintu Umar, terus Zainab bintu Jahash, terus Ummu Salamah dan lain-lain. Rasul berusaha adil. Dari sisi nafkah, dari sisi kebersamaan, termasuk dari sisi memberi pakaian. Tapi soal rasa itu nggak bisa gitu. Maka di antara mereka itu yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena satu-satunya istri beliau yang waktu dinikahi masih gadis. Yang kedua, pinter, ya, banyak menghafal hadis. Nah, itu karena masih muda tadi. Nah ini Bapak Ibu ya, Rasul tidak mampu gitu. Makanya tadi fala talumni fima tamliku wala amlik. Dan memang, nah itulah yang dimaksud oleh surah An-Nisa ayat 129 itu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Itu ayat ini konteksnya apa? Adil dalam soal perasaan. Itu nggak mungkin bisa adil. Mungkin yang satu kalau ngomong bentak-bentak terus. Kalau yang satu ngomongnya halus. Kira-kira akan beda nggak respon suami? Oh, pasti beda. Yang satu belum diminta udah teh hangat langsung tersedia. Apa-apa gercep gitu ya. Sementara yang satu kalau nggak disuruh nggak ada. Nah, ada yang tanggap ingsasmito, ada yang kurang tanggap misalnya. Apanya? Maksudnya? Ya Rasul tentu tenang. Oh Rasul sempurna lah intinya. Semua sifat sempurna ada pada diri beliau. Ya. Oh tentu tidak ya. Rasul tentu lihai dalam masalah itu ya. Nggak usah dipertanyakan lah. Nah, nggak usah ditanya soal itu. Nah ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi itu yang dimaksud ayat 129 surah An-Nisa. Yang kalian tidak mungkin bisa adil itu. Dalam soal perasaan. Itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya silakan coba. Silakan coba poligami maksudnya. Nah, pasti nggak akan bisa gitu. Nah, maka dalam konteks ini nggak ada masalah. Orang tidak bisa adil dalam soal rasa, perasaan gitu ya. Itu nggak berdosa. Termasuk mohon maaf ya. Yang namanya suami istri kan ada hubungan suami istri kan, ada hubungan badan. Itu nggak bisa adil nggak masalah juga. Itu kata para ulama. Ya. Jadi yang harus adil itu satu nafkah, yang kedua kiswah, pakaian, rumah, tempat tinggal, terus apa lagi? Kebersamaan. Ya, ya itu nafkah tadi masuknya. Kebersamaan ya. Bersama dengan istri pertama berapa hari, istri kedua berapa, itu yang harus adil. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sementara soal rasa, bahkan Nabi pun tidak bisa. Makanya Allah bilang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nabi pun enggak bisa. Makanya beliau berdoa tadi. Allahumma hadza qasmi ya fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Nah, itu kata Nabi SAW dalam doa beliau. Nah, itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya baik Bapak sekalian, itu yang pertama. Lalu kesimpulan kedua Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa ya ala adami wujubi taswiyati bainan nisa'i fil mahabbah. Menunjukkan ya tidak wajibnya ya adil di antara para istri dalam soal rasa tadi. Itu tidak harus adil. Adamu wujubi taswiyati bainan nisa fi al mahabbah. Itu. Jadi enggak adil, tidak wajib sama dalam soal rasa gitu. Karena apa? Nabi mengatakan tadi, nah, fima tamliku wala amliku ya, fala talumni. Nah itu dari situ dasarnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu.
Lalu kemudian ya, karena faktanya Aisyah ahabbu nisaihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Aisyah adalah salah satu istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya tidak wajib sama ya dalam soal cinta tadi. Nah, termasuk dalam hadis ini juga diambil kesimpulan annahu la yajibu at-taswiyatu bainahunna fil wat'i, bahwasanya tidak wajib adil di antara para istri itu dalam soal al-wat'u. Al-wat'u tadi al-jima', hubungan badan. Nah, karena itu sangat bergantung kepada rasa kan, cinta, perasaan, kecenderungan. Nah, itu juga nggak bisa diatur gitu ya. Maka mohon maaf misalnya ketika bersama istri pertama, katakan ada 2 istri 4 hari gitu ya. Mungkin bahkan tidak berhubungan sama sekali. Tapi saat bersama istri dengan istri kedua 3 hari berhubungan, bahkan mungkin tidak hanya 1 kali misalnya. Itu nggak ada masalah. Gitu. Karena itu tidak bisa dikendalikan gitu ya. Dan setiap orang masing-masing punya kecenderungan. Nah, itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, kata beliau, wa ukhidha min hadza annahu la yajibu at-taswiyatu bainahuma fil wat'i ya. Tidak wajib sama di antara isi-isi itu dalam soal hubungan suami istri tadi. Nah, ini sekalian a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Bapak Ibu, ada yang mengatakan enggak, ini perlu dirinci kata mereka. Kalau ada seorang suami tidak menjima istrinya disebabkan karena tidak ada dorongan gitu ya saat bersama istri salah satu istrinya misalnya, ini tidak bisa dipaksa, maka ini ma'zur itu dimaafkan karena emang nggak ada pendorongnya gitu. Nah, tapi kalau ada pendorongnya, sebenarnya dia terdorong untuk berhubungan dengan istrinya, nah tapi dia menahan dirinya. Nah, ini tidak bisa jadi alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan rohani si istrinya itu. Nah, itu oleh karena harus adil ya. Tapi kalau emang nggak ada hasrat misalnya saat bersama dengan salah satu istrinya, maka itu ma'zur. Ma'zur itu ada uzur gitu ya, dimaafkan ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, ya. Hadis ini menunjukkan haram bagi seorang suami cenderung kepada salah satu dari istri-istrinya yang ada. Nah, cenderung misalnya dalam menyediakan tempat tinggal, dalam menyediakan makanan, dalam menyediakan pakaian misalnya. Nah, itu cenderung pada salah satu istrinya 3 misalnya, yang diberi pakaian bagus-bagus hanya istri yang pertama saja. Kalau dibeliin makanan yang enak hanya istri pertama saja misalnya. Nah, ini nggak boleh, haram seperti itu. Maka kalau istri pertama dibelikan baju, istri kedua, ketiga belikan. Istri pertama dibelikan makanan enak, istri kedua dan ketiga juga dibelikan makanan enak. Tadi termasuk alat-alat rumah tangga ya. Ya, kayak kulkas, mesin cuci dan seterusnya, maka harus sama dalam soal ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Kalau cenderung kepada salah satu maka itu haram. Nah, itu berdosa. Nanti akan ada hadis yang mengancam ya, suami yang tidak bisa berbuat adil kepada istrinya, yang hanya cenderung kepada salah satunya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an pun Bapak Ibu disebutkan ya, larangan untuk cenderung hanya kepada salah satu istri. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 129 ya tadi, lanjutan ayat tadi ya. Yang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak mungkin mampu berbuat adil di antara istri-istri walaupun kalian ingin sekali berbuat adil. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Nah, itu. Maka janganlah kalian, tadi kalau secara perasaan misalnya nggak bisa adil kan, tapi jangan cenderung. Misalnya ada dari 3 istri itu
yang paling dia suka, katakanlah istri kedua misalnya. Itu secara perasaan yang paling disuka adalah istri kedua, karena yang paling gercep tadi ya, yang paling halus misalnya, yang paling mengerti misalnya. Nah, secara rasa si suami cenderung pada istri yang kedua, secara rasa. Itu boleh. Tapi soal pembagian itu nggak boleh gitu. Karena yang paling disuka istri kedua, maka dia sering ada di rumah istri kedua misalnya. Di rumah istri kedua dia bisa 4-5 hari. Sementara di istri pertama, istri ketiga cuma sehari-sehari misalnya. Itu nggak boleh kayak begitu. Nah, tetap walaupun istri kedua yang paling dia cinta, dalam pembagian jatah waktu tadi itu harus adil. Nah, maka fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Lalu kamu tinggalkan dia seperti apa? Nah, seperti terkatung-katung gitu ya. Tidak status sebagai istri ya seperti bukan, dicerai juga tidak, terkatung-katung. Nah, itu enggak boleh. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu pembahasan berikutnya Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban adil dalam jatah, pembagian jatah dari Nabi, khusus pribadi Nabi. Apakah pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW wajib menjatah istri-istri yang 11 itu secara adil atau tidak? Nah, pertanyaan itu, apakah Rasul Muhammad sebagai Rasul wajib ya membagi jatah isi-isinya itu secara adil atau tidak wajib? Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama sekalian. Sebagian ulama mengatakan wajib. Nabi wajib menjatah bagian masing-masing istrinya secara adil. Tadi dalam konteks selain perasaan ya. Itu wajib adil. Ini pendapat jumhur. Nah, kenapa? Nah, berdasarkan hadis ini yang kita pelajari dan dari hadis Aisyah juga, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yafdulu atau la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam. Rasul itu tidak mengutamakan sebagian dari kami atas sebagian yang lain dalam soal pembagian. La yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam. Itu kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, maka artinya apa? Nabi itu adil gitu. Dan itu menunjukkan memang wajib Nabi berbuat adil dalam pembagian kepada isi-isinya. Itu menurut pendapat yang pertama. Nah, ini sekalian ya. Itu. Nah, makanya Nabi ya mohon apa? Semacam pemakluman dari Allah Ta'ala berdasarkan doanya tadi, jika apa yang beliau lakukan ternyata tidak adil gitu dalam soal perasaan. Nah, ini kenapa beliau mengatakan Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Nah, ini menunjukkan bahwa memang beliau harus berusaha adil. Kalau tidak, nah berdosa. Itu menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat kedua enggak. Rasul Muhammad sebagai Rasul itu enggak wajib adil. Apa sebab? Nah, kata mereka Bapak Ibu dan sekalian, ya, walaupun Aisyah cerita Rasul adil, tapi secara hukum beliau tidak wajib adil. Bedakan antara praktek dan hukum ya. Secara hukum menurut pendapat kedua Rasul tidak wajib adil, tapi secara praktek beliau berusaha adil. Itu. Ini apa? Karena kesempurnaan akhlak beliau. Gitu. Kan beliau sendiri bilang, saya ini yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Ana khairukum li ahli, kan itu ya. Itu. Tapi secara hukum syariat Rasul tidak wajib. Apa sebab? Nah, karena ada dalil. Satu, di dalam surah Al-Ahzab, kalau Bapak Ibu buka ya, surah Al-Ahzab ayat 51 itu jelas ya. Allah Ta'ala berfirman, turji man tasha'u minhunna
Wa tu'wi ilaika man tasya. Wa man ibtaghaita mimman azzalta fala junah alaik. Al-Ahzab ayat 51 ya. Di mana Allah mengatakan, Muhammad, engkau boleh menangguhkan ya. Engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara istri-istrimu, di antara mereka istri-istrimu. Menangguhkan, menggauli mereka, dan boleh pula engkau menggauli siapa saja di antara mereka yang engkau kehendaki. Itu man tasya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu di antara dalilnya ya. Bahkan kata Anas bin Malik ya pada pembahasan yang lalu, masih ingat barangkali Bapak Ibu ya, bahwa Rasul pernah menggauli istrinya dalam satu malam, seluruh istrinya. Masih ingat hadis itu? Ya kan? Itu. Jadi seluruh istri beliau yang jumlahnya 11 itu digauli oleh Nabi. Kana yatufu ala nisaihi ya fi lailatin wahidah bi ghuslin wahidin, dengan satu kali mandi junub. Nah, kalau pembagian jatah tinggal itu wajib atas beliau, maka tidak boleh beliau menggauli istrinya dalam satu malam semuanya. Karena kan itu jatah. Iya, jatah siapa? Kalau jatahnya si fulan, maka nggak boleh untuk yang lain. Dipisah-pisah. Kan kamar-kamar di sekitar, di sekat-sekat. Ada yang juga di agak jauh seperti Sofia itu kan nggak dekat masjid ya, agak menjauh sedikit. Nah itu. Tapi Rasul menggauli mereka semua dalam satu malam. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi Nabi tidak wajib membagi jatah secara adil. Misalnya sebenarnya malam itu miliknya Aisyah misalnya. Tapi kok Nabi menggauli yang lain kan? Harusnya itu nggak boleh harusnya. Tapi tidak. Nabi menggauli seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya berlaku adil bagi Nabi terhadap istri-istrinya itu tidak wajib. Seandainya wajib, maka Nabi tidak akan melakukan hal itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara kita umat beliau wajib gitu. Kalau kita wajib, kita misalnya ada yang poligami, wajib adil dalam pembagian. Maka tidak boleh misalnya orang di zaman sekarang punya istri lebih dari satu. Di satu malam yang sama menggauli dua-duanya, itu nggak boleh. Harus bersama dengan istri di mana dia memang punya haknya dia itu jatahnya. Maka nggak boleh. Mohon maaf misalnya ya, dia punya istri dua nih. Ini jatahnya istri pertama. Ya, katakanlah 3 hari di istri pertama. Mohon maaf, istri pertama misalnya lagi haid. Sementara dia butuh untuk menyalurkan syahwatnya misalnya. Wah, karena istri pertama haid, ya udah deh, saya ke istri kedua. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena itu jatahnya istri pertama. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jika begitu misalnya dia akhirnya pergi ke rumah istri yang kedua, maka itu tidak adil. Nanti ada bagiannya. Kalau kita begitu. Tapi kalau Nabi, boleh. Apalagi tadi dalam Al-Quran, Allah mengizinkan beliau untuk menggauli siapa yang dikehendaki oleh Nabi dari istrinya. Dan ya boleh menggauli siapa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal misalnya itu bukan jatahnya beliau gitu ya. Dalam soal pembagian kebersamaan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu dia Nabi ya, berbeda dengan kita. Nah, apalagi beliau sebagai seorang rasul kan tugasnya beda dengan kita. Menyampaikan risalah, berdakwah, lalu ya, menghadapi orang-orang kafir khususnya, tugasnya sangat banyak, sangat besar. Nah, itu juga yang menjadi alasan beliau menurut pandangan yang kedua tidak wajib membagi secara adil. Adapun kalau sikap beliau berusaha adil, ya itu contoh buat kita. Ya, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira ini ya sementara karena waktunya Isya itu jam 7:11 ya. Nah, ini tinggal 4 atau 5 menit ya. Jadi barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, monggo Bapak Ibu.
para istri Nabi. Tapi ini bisa nggak itu kita atau ada pembahasan tersendiri? Kita sebagai orang tua, kita punya 1-2 anak lebih. Itu apakah juga hampir sama dengan adilnya itu? Adil dalam ini sudah diterapkan kepada anak. Adil terhadap anak-anak maksudnya. Ya, tentu ada tuntunan dari Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang tua memperlakukan anaknya secara adil. Maka ada kitab judulnya Hukukul Insan fil Islam ya. Hukuk al-insan fil Islam, hak-hak manusia dalam Islam. Nah, di sana dibahas salah satu di antaranya adalah hukukul aulad ala al-walidain ya. Hukuk hak-hak anak yang ada pada kedua orang tuanya. Nah, misalnya ada orang tua punya anak lebih dari satu. Nah, di antara hak anak itu diperlakukan secara adil. Itu di antaranya. Diperlakukan secara adil. Nah, contoh misalnya ketika orang tua memberi pada salah satu anaknya, maka yang lain harus diberi. Gitu. Dibelikan sesuatu, yang lain harus dikasih, tentu sesuai kebutuhan. Katakan diberi hadiah, dulu kita pernah singgung ya. An-Nu'man bin Bashir ya, radhiyallahu anhu. Bashir itu bapaknya, An-Nu'man putranya. Ini 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma ya. Suatu kali pernah Bashir ini memberikan tanah gitu ya. Jatah tanah untuk An-Nu'man. Ya. Lalu yang lain putranya nggak dikasih. Lalu Bashir ini datang kepada Nabi untuk menjadi saksi bahwa ini sudah diberikan kepada putranya yang bernama Nu'man. Nah, setelah itu datang istrinya Bashir, ibunya Nu'man, datang kepada Nabi menceritakan bahwa Bashir ini tidak adil, tidak semua putranya dibagi, hanya si Nu'man saja, yang lain enggak. Nah, akhirnya Rasul, saya nggak mau kalau gitu, menjadi saksi untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, maka lalu Nabi tanya, kamu punya anak nggak yang lain? Kepada Bashir ditanya. Iya. Oh, kalau gitu kamu kasih yang lain dengan sama gitu. Kalau enggak, balikin, ambil dari Nu'man, kembalikan lagi, baru nanti dibagikan secara sama. Nah, itu Pak Is ya, di antara riwayat yang menjelaskan bahwa orang tua kalau mau memberi kepada putra-putrinya itu harus sama, tentu sesuai kadar kebutuhan ya. Misalnya kalau di kita sekolah ya, yang satu dibeliin tas agak besar gitu ya, bagus. Sementara anak keempat misalnya karena masih kecil, masih TK, apakah harus dibelikan tas yang harganya sama dengan besar yang sama? Kan tidak. Nah, samanya berarti apa? Sama-sama dibelikan tas gitu ya. Yang paling besar diberikan tas, yang kecil juga dibelikan tas. Ya, itu Pak Is. Nah, adil dalam arti seperti itu. Jadi yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi hampir sama. Dalam nafkah juga dalam rasa gitu. Nah iya. Dalam rasa orang tua terhadap anak beda-beda. Itu dosa atau tidak gitu Pak Isya maksudnya? Tidak. Ya, betul. Bapak Ibu kadang ada anak yang orang tuanya sayang. Misalnya anaknya ada 4, ada 5, ada 6 gitu ya. Tapi rasa sayang orang tua itu hanya kepada salah satu misalnya. Yang paling dia sayang anak kesekian misalnya. Yang lain kurang. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Itu nggak ada masalah. Tidak dosa. Karena emang anak itu paling taat. Paling gampang diatur. Paling gampang dimintai tolong. Dinasehati selalu dengerin. Sementara yang lain susahnya bukan main kan gitu. Nah, itu berakibat pada rasa kan. Nah, orang tua menjadi lebih senang kepada salah satu dari anaknya itu. Kalau begitu umpamanya dikasih jatah-jatahnya kan nggak ada kecemburuan gitu. Nah, tapi ketika ngasih harus sama. Gitu. Ketika ngasih harus sama. Walaupun sama salah satu anaknya ini susah banget, tapi kalau yang dia senang dikasih, ini pun dikasih gitu. Kesenangannya orang tua yang itu kadang yang disenangi yang dikasih banyak. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang haram itu. Itu harus dijaga. Nah, dan itu bahaya nanti akibatnya. Jadi itu Pak Is. Nah, maka disinilah penting kita tadi. Saya kira Pak Is untuk mempertajam gitu ya soal rasa bagaimana. Iya.
Kalau soal rasa anak terhadap orang tua terhadap anak-anak berbeda nggak dosa. Tapi soal pembagian beda, itu dosa. Gitu. Sama seperti seorang suami yang punya istri lebih dari satu. Jadi itu Pak Is. Allah alam bisawab. Jadi mau nggak Pak? Ya. Pembagian jatah. Ya, kalau kita kasihnya sebelum kita mati harus sama. Hibah itu harus sama. Tapi kalau warisan tidak sama. Beda. Kalau warisan kan jelas lidzakari mislu hadil unsayain. Tapi kalau hibah, bahkan sampai Rasul bilang begini, seandainya aku diizinkan oleh Allah Ta'ala, ya, maka niscaya aku akan memberikan kepada anak perempuan hibah lebih banyak daripada anak laki-laki. Seandainya diizinkan. Nah, itu soal hibah ya. Tapi seandainya Allah izinkan. Tapi kan nggak boleh itu. Nah, jadi kalau hibah itu tetap sama. Kalau anak laki dikasih pekarangan 400 meter, ya anak perempuan juga sama. Kalau hibah. Laki dan perempuan. Warisan. Kalau waris beda. Ya, itu. Waris itu kan harta yang dibagikan setelah wafat. Kalau hibah ketika masih hidup. Ya, itu Pak. Allah a'lam bishawab. Tidak sama. Baik, cukup Bapak Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita ya. Jadi tadi Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Nah, itu doa Nabi ya. Ini itu yang menunjukkan bahwa dalam perasaan tidak sama itu tidak berdosa ya, tidak mengapa. Demikian mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.